Jika biasanya kamu menggunakan banyak media komunikasi untuk mengelola customer, ada satu platform yang bisa membantu kamu untuk mengelola customer menjadi lebih efisien dan lebih cepat dengan menghubungkan semua channel komunikasi kamu dalam satu dashboard saja. Nah, platform yang bisa kalian gunakan adalah Komo. Komo ini merupakan platform di mana kita sebagai pemilik bisnis ataupun seorang freelancer bisa mengelola customer dengan lebih mudah dan lebih efisien. Karena kita nggak perlu lagi buka satu persatu aplikasi yang biasa kita gunakan untuk menghubungi customer ataupun mengelola customer. Contoh misalnya kalian punya banyak channel komunikasi yang kalian gunakan untuk mengelola bisnis kamu. Misalnya kamu menggunakan Instagram, Facebook Messenger, Telegram, email, dan WhatsApp untuk mengelola customer kamu. Nah, semuanya bisa kamu hubungkan ke dalam satu platform saja menggunakan Komo ini. Dengan menggunakan Komo, tentunya kamu bisa mendapatkan berbagai macam manfaat yang pastinya membuat bisnis kamu bisa berjalan lebih efektif. Yang pertama, Komo bisa menghubungkan berbagai channel komunikasi dalam satu dashboard saja. Contoh misalnya kamu menggunakan berbagai channel komunikasi seperti Facebook Messenger, Instagram Business, WhatsApp Business, Telegram, email, ataupun channel komunikasi lainnya. Sekarang kamu tinggal hubungkan saja semuanya dan tinggal kamu integrasikan saja ke dalam platform Komo ini. Nah, kamu tinggal mengelola semua percakapan kamu, mulai dari percakapan leads yang kamu dapatkan dari Instagram, dari Facebook, dari WhatsApp, dari email, semuanya tinggal kamu hubungkan aja ke sini dan tinggal kamu kelola semua customer atau klien kamu menggunakan Komo ini. Hal ini tentunya membantu kamu untuk meningkatkan pengelolaan customer kamu menjadi lebih mudah dan lebih efektif dibandingkan kamu membuka satu persatu aplikasi yang tentunya membutuhkan banyak orang dan juga waktu yang diperlukan lebih banyak. Belum lagi kamu harus mengingat sudah tahapan mana customer ini pada penjualan yang sedang dilakukan ataupun pada kontrak bisnis yang sedang berjalan. Dengan menggunakan Komo, kamu nggak perlu khawatir lagi masalah itu karena kamu bisa membedakan mana customer yang masuk tahapan leads, mana customer yang sudah masuk tahapan penjualan, ataupun yang baru tahapan diskusi saja. Nah, kamu bisa menggunakan fitur yang namanya Pipeline yang ada di Komo ini. Dengan Pipeline yang ada di Komo, kamu bisa melihat posisi klien atau customer kamu itu udah tahapan penjualan yang mana. Sehingga kamu bisa melihat gambaran secara luas bisnis kamu. Kemudian, Komo juga bisa menyimpan semua profil customer dan riwayat chat. Dan kamu bisa menyimpannya semuanya itu di Komo sehingga data-data customer itu menjadi lebih aman tanpa harus kamu takut percakapan yang sudah dilakukan dengan customer itu terhapus ataupun terreset kalau misalnya kalian menggunakan mobile phone. Nah, dengan Komo kalian gak perlu khawatir lagi karena semua riwayat chat customer itu akan dicatat dan ada pada data-data yang kalian gunakan di Komo ini. Keuntungan menggunakan Komo lainnya, kamu bisa menghubungkan beberapa pengguna dalam satu platform saja. Seperti yang sudah saya mention di awal, Komo bisa menghubungkan semua channel komunikasi kamu, baik dari email, dari Instagram, dari WhatsApp, dari Telegram, itu semuanya bisa kamu kelola menggunakan satu dashboard saja seperti ini, di mana kalian nggak perlu lagi membuka satu persatu aplikasinya. Apalagi, fitur-fitur yang ada di Komo pun bisa membantu membuat efektivitas pengelolaan customer ini menjadi lebih cepat. Seperti adanya fitur salesbot, di mana kamu bisa mengatur salesbot tanpa harus kalian ngoding atau tanpa harus kalian menggunakan platform lainnya. Karena di Komo ini sudah ada fitur salesbot yang bisa membantu kamu untuk membalas chat menggunakan bot yang sudah bisa kamu atur sendiri, mulai dari kata-katanya, kemudian kapan dia harus merespon, bagaimana respon yang akan dikeluarkan, dan pertanyaan apa yang nanti akan menjawab respon itu. Komo ini semuanya sudah lengkap, sehingga kamu bisa lebih enjoy dalam mengelola customer karena adanya fitur salesbot ini. Contoh misalnya kamu nggak mau diganggu pada jam-jam tertentu. Nah, kamu tinggal aktifin aja salesbot yang ada di Komo ini. Dan kamu tinggal buat aja botnya, misalnya buat ketika jam makan siang, buat ketika sudah waktu malam. Nah, kamu bisa menggunakan fitur chatbot yang ada di Komo ini untuk mengelola customer kamu menjadi lebih efisien. Dan di Komo pun sudah disediakan template-template untuk membuat salesbot ini, atau kamu juga bisa membuatnya sendiri dengan fitur salesbot yang ada di Komo ini.
Berikutnya, kamu juga bisa mengelola customer journey menggunakan pipeline CRM, di mana kamu nggak perlu mengingat lagi sejauh mana mereka udah pada tahapan penjualan. Nah, kamu tinggal drag and drop aja seperti ini untuk memindahkan tahapan penjualan yang customer lakukan. Kalau sudah pada tahapan kontrak, sedangkan tadi masih tahapan diskusi, kamu tinggal drag and drop aja dan membantu kamu untuk memfollow up lebih mudah dan lebih efisien dibandingkan kamu mengelola satu persatunya. Nah, di sini kalian bisa mengelola secara otomatis dari semua channel media komunikasi yang kamu gunakan. Fitur lainnya yang ada di Komo yang bisa membantu efektivitas bisnis kamu, yaitu adanya fitur analitik yang ada di Komo secara real time. Kamu bisa mengecek semua pesan yang masuk dari semua sumber media komunikasi yang kamu integrasikan ke Komo. Kamu juga bisa melihat media komunikasi mana yang paling efektif dalam mendapatkan leads customer. Sehingga kamu bisa menentukan strategi bisnis kamu ke depannya untuk meningkatkan promosi dan layanan pada media yang paling banyak menghasilkan leads. Nah, di sini saya akan coba praktekkan gimana cara mengintegrasikan Komo dengan platform media komunikasi yang kamu gunakan. Nah, kamu juga bisa mencoba Komo ini dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Kamu bisa mendapatkan free trial Komo ini untuk mengelola bisnis kamu menjadi lebih efisien. Dan kamu tinggal gunakan Komo ini untuk membantu kamu dalam meningkatkan pelayanan kepada customer. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke Komo. Nah, langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Setelah itu, kalian tinggal pilih coba gratis di sini dan kalian bisa dapatkan free trialnya ya. Kemudian kalian tinggal masuk aja lewat Google seperti ini. Dan kalian tinggal melanjutkan dengan akun Google yang kalian miliki. Nah, berikutnya kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih Connect WhatsApp. Di sini kalian tinggal pilih aja Android kalau misalnya kalian menggunakan Android. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan iPhone, ya kalian pakai iPhone. Di sini kamu juga bisa mengimpor pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp yang biasa kamu gunakan. Atau kamu nggak perlu impor pesan. Nah, di sini saya akan pakai yang import message. Setelah itu kalian tinggal scan aja kode QR yang ada di sini. Caranya seperti kalian menghubungkan dengan WhatsApp web ya. Klik titik 3 pada WhatsApp yang ada di mobile. Kemudian kalian pilih perangkat tertaut. Setelah itu kalian tinggal pilih tautkan perangkat. Kemudian kalian tinggal scan aja kode QR yang ada di layar laptop kamu. Setelah itu, nanti di sini akan langsung terhubung ke tampilan seperti ini. Kemudian tinggal kalian pilih Go to Inbox kalau misalnya mau langsung ke penjualan. Kalau misalnya kamu mau langsung menghubungkan ke WhatsApp. Atau kamu juga bisa mengkonekkan media komunikasi lainnya dengan cara klik Connect More Channel. Nah, di sini kamu bisa menghubungkan channel-channel lainnya seperti Google Business, Facebook, Instagram, Telegram, dan berbagai macam channel komunikasi lainnya yang juga bisa kalian hubungkan ke dalam Komo ini. Contoh misalnya kalau kamu mau menghubungkan Facebook, kalian tinggal klik aja install. Setelah itu kalian tinggal klik install dan kalian tinggal masuk aja menggunakan akun Facebook kalian. Maka nanti di sini akan langsung otomatis terhubung dengan akun Facebook kalian dan kalian bisa mengatur semua chat yang masuk lewat Facebook kalian dengan Komo ini. Nah, di sini kamu bisa mengelola customer. Misalnya di sini ada initial kontak. Nah, selanjutnya kamu bisa melihat chat-chat yang sudah masuk ke WhatsApp kamu dan kamu bisa mengeceknya secara real time seperti ini. Nah, ini contoh akun saya yang sudah saya hubungkan ke Komo, di mana saya menghubungkan antara WhatsApp dan juga Facebook. Nah, di sini untuk Facebooknya di sini bisa teman-teman lihat. Untuk Facebooknya ini juga chatnya sudah masuk ke sini dan di sini pun ada juga pesan WhatsApp yang saya kelola di sini. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada dua sosial media yang saya hubungkan yaitu Facebook dan juga WhatsApp. Chat-chat yang ada di Facebook nanti akan masuk juga di sini. Begitupun untuk chat yang ada di WhatsApp nanti akan masuk juga ke sini. Di sini kamu juga bisa menambahkan tag untuk memudahkan kamu pada saat pemfilteran di menu pipeline. Nah, contoh misalnya kamu di sini menambahkan tag lead seperti ini, ya. Lalu kalian klik enter untuk menambahkan tag baru. Kemudian kalian bisa menambahkan tag yang sudah ada, misalnya ini merupakan lead yang masuk dari ads atau dari IG misalnya seperti ini, dan kamu bisa menambahkan
Terus tag-tag ini supaya memudahkan kamu pada saat pemfilteran di menu leads-nya. Kamu juga bisa menambahkan admin lain ke dalam Komo ini tanpa harus kalian menggunakan nomor baru. Caranya klik menu setting. Setelah itu kalian tinggal pilih di bagian user. Kemudian kalian tinggal masukkan aja add user. Berikutnya kalian tinggal masukkan aja nama usernya, misalnya admin 3. Lalu kalian masukkan email yang biasa digunakan. Contoh misalnya seperti ini. Kemudian atur paspornya, dan di sini kalian tentukan untuk grupnya. Kalian mau pakai yang sales office atau pre-user. Nah, kalau misalnya ditugaskan untuk admin, kalian gunakan sales office. Nah, setelah itu di sini kalian tinggal atur untuk job desk-nya. Nah, selanjutnya kalian tinggal tentukan aja job desk dari orang yang kalian tambahkan sebagai admin ataupun pengelola customer kamu di sini. Di sini kamu tinggal pilih aja job desk-nya, misalnya tugasnya itu hanya melihat leads yang masuk saja. Nah, kalian bisa atur di bagian sini, kalian tinggal klik aja seperti ini, dan kalian nonaktifkan semua fitur yang tidak ingin kalian tugaskan ke orang ini. Kalau misalnya kalian ingin mengizinkan, kalian tinggal klik aja ke bawah seperti ini, dan otomatis tugas yang bisa dilakukan itu sesuai dengan job desk yang kita berikan di sini. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih save seperti ini. Dan di sini total untuk pengelola chat customer ini ada 3 orang ya. Yang pertama adalah admin yang utama, yaitu pemilik akunnya ini. Dan yang berikutnya itu adalah yang bisa kalian tambahkan. Nah, kalian bisa menambahkan user-user lainnya tanpa ada batasnya ya. Misalnya kalian punya 10 karyawan, nah kalian tinggal hubungkan aja semua 10 karyawan itu. Nah, di sini kalian bisa menambahkan bahkan dengan jumlah yang tak terbatas ya. Kalian bisa menambahkan 10 karyawan, 50 karyawan, dan kalian nggak perlu membedakan nomor kontak adminnya. Jadi satu nomor bisa digunakan oleh banyak orang dengan job desk yang berbeda-beda ya. Nah, kalian tinggal atur aja di bagian user ini untuk menugaskan anggota tim kalian itu tugasnya itu sebagai apa? Apakah sebagai orang yang membalas keluhan customer ataupun memfollow up customer? Nah, semuanya bisa kalian atur di sini. Contoh misalnya kalian ingin memberikan job desk kepada anggota tim kalian untuk memfollow up customer. Nah, contoh misalnya kamu mau memberikan tugas kepada anggota tim lainnya untuk mengelola customer ini. Nah, contoh di sini misalnya ada chat dari klien yang ada di Facebook. Kalian tinggal klik aja di bagian chat seperti ini, lalu kalian tambahkan tugasnya di sini. Apakah sebagai chat atau memberikan catatan atau memberikan tugas. Nah, kalau kalian memberikan tugas, kalian pilih tes seperti ini. Lalu di sini kalian arahkan. Nah, tugasnya ini mau ke siapa? Contoh misalnya ke anggota tim saya. Nah, di sini misalnya nama anggotanya itu Pipit, misalnya seperti ini. Nah, nanti di sini kalian tugasnya apa? Memfollow up, mau meeting atau mau custom. Nah, contoh anggap aja di sini kita tugaskan untuk anggota tim kita ini untuk memfollow up customer ini. Nah, kita klik seperti ini. Nah, lalu kita kasih keterangan misalnya follow up penjualan. Kemudian kita pilih set, dan nanti di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di akun yang satu lagi, di akun admin yang tadi, bisa teman-teman lihat di sini di catatan di bagian kalender nanti akan muncul notifikasi, dan ada notifikasi seperti ini yang harus dikerjakan oleh tim yang kita berikan tugas. Nah, di sini tinggal di follow up aja hasilnya bagaimana, apakah follow up-nya itu sudah beres atau sudah. Nah, kalau misalnya sudah, kita pilih complete to do. Dan di sini nanti untuk follow up-nya itu sudah seperti ini, dan artinya ini sudah beres ya untuk tugas yang dikerjakan oleh tim kita. Nah, tim lainnya juga bisa mengelola seperti itu, dan catatan chatnya itu juga sama ya. Nah, contoh ini adalah catatan chat di akun tim, dan ini adalah catatan chat di akun utama. Ini akun utama, dan ini adalah akun tim. Nah, jadi kalian bisa menambahkan semua tim itu menggunakan satu nomor WhatsApp untuk mengelola semua channel media komunikasi kamu. Untuk mengintegrasikan channel-channel yang lainnya, caranya kalian bisa gunakan cara yang tadi, yaitu dengan cara klik menu setting, dan kalian tinggal install saja pada sosial media atau media komunikasi yang ingin kamu hubungkan. Fitur lainnya yang bisa kamu gunakan untuk memaksimalkan pengelolaan customer kamu walaupun di jam-jam tertentu seperti di jam makan siang, jam istirahat, ataupun pada saat kalian offline,
Nah, agar customer atau klien kita ini tidak kabur, nah kita bisa mengaktifkan fitur sales bot yang bisa membantu kita membalas chat customer kita itu secara otomatis walaupun pada saat kita nggak aktif. Nah, caranya kita masuk ke menu setting. Setelah itu kalian masuk ke menu communication tools. Nah, di sini ada beberapa tools komunikasi yang bisa kalian gunakan. Contohnya ada menu chat template, di mana kalian bisa bikin template chat secara otomatis. Jadi misalnya kalian bisa bikin chatnya itu seperti informasi produk atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh customer. Nah, kalian bisa mengaturnya itu di sini. Di sini kalian juga bisa menambahkan balasan secara otomatisnya apa. Kemudian di sini juga kalian bisa menambahkan call to action-nya, misalnya disuruh klik link pembelian ataupun untuk mengetahui tentang informasi sebuah produk. Kemudian di sini kalian juga bisa menggunakan fitur sales bot yang bisa kamu gunakan untuk membuat bot sales yang tentunya bisa memaksimalkan proses penjualan kamu. Nah, untuk menggunakannya kalian bisa pilih create or import a new sales bot. Nah, di sini pun sudah ada template-template yang bisa kalian gunakan secara gratis, yang dimana template ini juga sudah memandu kita ya untuk menggunakan sales bot ini. Jadi kalian bisa menggunakan template, contoh misalnya template seperti ini. Nah, di template ini kalian bisa menambahkan chatbot seperti ini dan ini bisa dirubah ya. Ini bisa kalian ubah, misalnya di sini kalian bisa menambahkan kata-kata yang biasanya itu ada pada sales bot. Misalnya, halo selamat datang, silahkan pilih layanan kami, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalian tambahkan di sini misalnya tentang informasi produk. Kemudian di sini kalian bisa juga menambahkan misalnya harga produk. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu repetitif, yang biasa ditanyakan secara berulang-ulang seperti ukuran, harga, ataupun misalnya keterangan lainnya, nah kalian bisa tambahkan di sales bot ini. Jadi ketika si user itu ngeklik ini, misalnya ngeklik informasi produk, nah kalian bisa menambahkan jawabannya tuh di sini. Misalnya si kliennya ini mengeklik informasi produk, nah nanti berarti yang muncul itu apa? Nah kalian bisa tambahkan di sini. Bahkan di sini juga kalian bisa menambahkan ya sampai dengan tidak terbatas ya, pokoknya sampai jumlah pertanyaan itu banyak. Nah, mungkin kalian juga pernah ya melihat chatbot ini ketika kalian menghubungi customer service yang ada di marketplace. Biasanya mereka menggunakan sales bot ini kalau memang pertanyaannya itu sering diulang-ulang ya, seperti mengenai pengiriman ataupun jasa pengiriman dan chat-chat lainnya yang biasa ditanyakan. Mereka biasanya menggunakan chatbot dan itu memang perlu ngoding teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau pakai chatbot itu harus ngoding. Tapi di sini kalian udah disediain template-nya, jadi nggak usah ngoding. Tinggal kalian gunakan template yang sudah ada aja. Dan di sini kalian bisa mengaktifkan ya. When this happen ya, misalnya chatbot ini aktif pas kapan ya? Apakah pada saat si kliennya itu mengechat pertama kali? Nah, kalian bisa menambahkannya di sini ya, mulai dari di pipeline trigger atau di schedule-nya ya, pada saat jam-jam tertentu, misalnya chatbot ini aktif pada jam 8 malam ke atas gitu sampai ke jam 8 pagi gitu, pada saat toko kita itu libur atau kita lagi istirahat. Dan atau kalian juga bisa menambahkannya berdasarkan behavior ya, berdasarkan kebiasaan. Contoh misalnya, kalau misalnya kliennya itu sudah submit form ya, sudah mengisi form, nanti sales botnya ini akan muncul di menu klien. Atau misalnya kalau misalnya si kliennya ini sudah menerima email gitu ya, atau sudah menerima panggilan, nah maka nanti ini akan langsung terkirim ke klien. Contoh misalnya kliennya itu sudah menelepon dari admin kalian. Nah, nanti sales botnya ini akan langsung terkirim ke klien tanpa harus dikirim oleh admin secara manual. Nah, di sini pokoknya kalian bisa mengatur berdasarkan beberapa kategori keadaan yang tentunya ini memudahkan kalian untuk mengoptimasi penjualan menggunakan sales bot ini. Kemudian kalian juga bisa mengaktifkan berdasarkan jam ya. Nah, di sini jamnya itu sales botnya ini mau aktif jam berapa. Pokoknya kalian bisa atur di sini. Setelah itu kalian pilih done seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa membuat
Salesbot menjadi lebih mudah menggunakan Komo ini tanpa kalian harus ngoding terlebih dahulu ya, karena untuk menggunakan Salesbot ini biasanya kita perlu platform tambahan. Nah, di Komo ini semuanya itu udah lengkap. Jadi kalian tinggal hubungkan saja semua aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger, email. Kalian hubungkan aja semuanya ke Komo, maka kalian bisa menggunakan semua fitur-fitur yang ada di Komo ini dengan gratis pastinya. Nah, kalian bisa coba trialnya, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dan yang terakhir, kalian bisa juga mengatur untuk mata uangnya. Jadi mata uangnya ini, kalau tadi kan kita masih pakai dolar ya. Jadi untuk menggunakan mata uang Indonesia juga bisa ya. Caranya kalian masuk ke menu General Setting. Setelah itu di sini di bagian currency kalian pilih Indonesian Rupiah. Setelah itu kalian pilih Save. Dan sekarang bisa teman-teman lihat di sini kalau kita balik lagi ke menu Leads. Nah, yang tadinya itu adalah dolar, sekarang sudah berubah jadi rupiah ya. Jadi kalian juga bisa mengganti mata uangnya menjadi rupiah tanpa harus terpaku pada settingan bawaannya. Nah, jadi dengan menggunakan Komo, kamu bisa mengatur customer dengan lebih mudah dan lebih efisien tanpa harus kalian buka satu persatu aplikasi. Tanpa harus kalian buka satu persatu media komunikasi yang kalian gunakan untuk penjualan ataupun hubungan kalian dengan klien dan customer kalian. Nah, langsung aja kalian cobain Komo ini untuk meningkatkan pengelolaan klien atau customer kamu dalam satu aplikasi saja, yaitu menggunakan Komo ini. Kalau ada pertanyaan langsung aja tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.